Baik, terima kasih sudah mewawancarai saya sebagai Kepala Desa Pencolok, mengklarifikasi pernyataan salah satu warga Desa Pencolok. Saya sebagai Kepala Desa mengucapkan terima kasih kepada warga kita ini, Mbak siapa? Inisial HS ya. Mbak ini sangat pintar. Seandainya jadi perangkat desa juga bisa bagus ini desa ke depan. Bahwa masyarakat kita ini nggak ada yang bodoh, pintar, sumber daya manusia begitu luar biasa. Oleh karena itu saya kepala desa nggak pernah bertindak untuk membodohi rakyat, malah saya ngajak memberikan edukasi, kemudian agar bagaimana rakyat Banjelok juga ikut peduli. Dan Mbah HS ini juga salah satu masyarakat kita yang ikut peduli dengan keadaan desanya. Mungkin cuma penyampaiannya berbeda, model-model apa lawan politik lah sepertinya. Tidak apa-apa, bagus, saya ucapkan terima kasih. Mengenai pernyataan Mbah HS atau masyarakat mengenai bahwa kartu BPNT PKH itu tidak hilang tapi dikatakan hilang. Nah, menanggapi masalah ini ada asbabun nuzulnya. Nah, ya, sebab turunnya persoalan itu sampai sekarang. Ketika awal-awal pencairan BPNT dan PKH Januari itu cair serentak, maka saya nggak punya data satupun. Nah, oleh karena itu saya minta tolong lewat RT RW perangkat desa yang ada untuk mendata, minta kartu BPNT, kartu PKH, dan juga buku rekening. ATM-nya kita ambil, kita scanner, kemudian kita print out sebagai data awal kita, gitu kan. Selesai itu ternyata yang menyerahkan kartu itu sebanyak 300 orang, sampai turunlah SP2D, surat perintah pencairan dana dari BRI. Ternyata kota kita besar, sekitar 767. Dari 767 itu kita dapat kartu dari rakyat itu sekitar 300-an. Akhirnya karena waktunya mendesak, saya coba untuk mendatangkan beras 500 sak. Nah, sampai hari H pengambilan BPNT itu ternyata ada sekitar 483, 500 kurang 17 sak, lebih 17 sak. Jadi ada sekitar berapa? 284 yang tidak, sementara yang nggak jelas. Saya nggak katakan nggak ada GSI kita, nggak jelas. Setelah itu sampai menuju pencairan tahap kedua dan ketiga. Akhirnya ada peraturan baru yang menyatakan kalau tidak digesek sampai 2 atau 3 kali, maka itu akan terblokir dengan sendirinya. Terblokir itu artinya apa? Hangus. Hangus itu apa? Artinya kuota kita akan hilang sebanyak itu. Akhirnya saya klarifikasi ke bawah melalui Bapak RT dan RW. Tolong datang lagi ke rakyat, tanyakan di mana buku tabungannya, di mana ATM-nya.
kita tanyakan ke masyarakat, katanya ada di mantan perangkat yang dulu, inisialnya AK. Setelah di cross check ke AK, katanya AK sudah diberikan semua. Setelah ditanya kembali kepada masyarakat, masyarakat bilang tidak tahu. Setelah ditanya tidak tahu apakah hilang, ya mungkin hilang. Berdasarkan keterangan dari masyarakat itu, akhirnya saya menyimpulkan bahwa kartu itu tidak ada di masyarakat, ada pada siapa, saya nggak paham. Berarti dinyatakan hilang. Karena dinyatakan hilang, akhirnya kita koordinasi dengan Dinsos. Saya datang ke Dinsos minta solusinya, datang juga ke BRI. Akhirnya saya juga dapatkan solusi bahwa untuk menyelamatkan kuota kita yang 200 sekian itu, ada 283 yang nggak gesek ke kita, itu artinya nggak jelas. Kita cross check juga nggak ada, cuma saya rembes-rembes katanya masih ada yang gesek di luar. Nah akhirnya cross check data terakhir, dari 208 sekian ada 209 yang dinyatakan kartu itu nggak jelas keberadaannya, sampai pemiliknya juga mengatakan nggak ada. Akhirnya saya koordinasi dengan Dinsos dan Bank BRI, akhirnya ada solusinya, yaitu minta laporan kehilangan ke Polsek Jeringi. Kita bikinlah permohonan kehilangan data 209 itu ke Polsek Jeringi. Dari Polsek Jeringi sudah selesai, kita berikan ke Dinsos. Dari Dinsos diolah, mungkin diberikan ke bank. Nah itu 2 bulan yang lalu, Mas. Kalau beritanya muncul hari ini katanya seperti itu, sudah 2 bulan yang lalu. Karena apa? Kalau sampai 3 kali nggak digesek, 2 kali 3 kali nggak digesek, ini akan hangus, hilang. Nah kalau hilang berarti saya kurang kuotanya. Kuota kita yang 767 itu hilang, 209-nya hilang, dan orang itu nggak mendapatkan terus. Saya ingin menyelamatkan data 209 itu untuk BPNT. Urusan PKH saya nggak paham, urusan PKH. Saya nggak ngurusi PKH, saya ngurusi BPNT. Karena memang kebetulan satu kartu itu ada rakyat punya PKH, juga ada BPNT di dalamnya. Nah, yang saya urusi BPNT bukan PKH-nya. Akhirnya saya ajukan itu, proses baru keluar sekarang ini. Jadi istilah rakyat itu diblokir. Desa tidak pernah memblokir. Ingat, wilayah blokir itu bukan wilayah wewenang Pemdes, itu wilayah perbankan atau istilahnya perbankan. Saya katakan terblokir, barangkali seperti itu. Nah akhirnya sekarang justru muncul ketika sudah saya usahakan kartunya itu di perbankan bisa dipulihkan kembali. Ini sekarang justru banyak kartu ATM keluar, buku tabungannya keluar, dan mereka menyatakan katanya buku tabungannya dibilang hilang. Kan ada. Loh kok bisa begitu? Berarti dulu itu ada kartu itu, cuma tidak diberikan. Ketika kita data kartunya nggak ada, tapi ketika sekarang laporan kehilangan justru kartu itu muncul. Coba, ini salah siapa? Jadi desa sudah begitu kooperatif untuk masalah ini. Jadi Mbak HS tadi ya, saya sampaikan bahwa masalah ini tidak seperti itu, salah, karena RT RW sudah turun, klarifikasi, validasi data langsung ke bawah, ternyata jawabannya tidak ada. Bayangkan Pak RT datang ke si A, dari si A katanya ada di mantan aparat desa, inisial AK.
dari AK karena sudah diberikan semua, dicek kembali ke rakyat lagi bilang tidak tahu. Ayo coba gimana, bahkan bilang hilang. Akhirnya dari data itu kita ajukan untuk menyelamatkan kota kita agar jangan sampai hilang. Kalau kemudian ada yang PKH terblokir, ini mungkin saya nggak paham apakah PKH itu nempel di kartu BPNT, apakah BPNT yang nempel ke kartu PKH. Kan khawatir ini nanti hilang kota, saya menyelamatkan kota saja. Seperti itu. Ya. Ya, langkah-langkah dari desa yang jelas, yang namanya kepala desa tetap akan melindungi rakyatnya, kan tujuannya untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi langkah-langkah itu sudah kita persiapkan dengan baik. Makanya bagi siapapun rakyat Desa Bancelok yang saya cintai, kemudian kartunya itu terblokir dari pihak bank, silahkan aja datang ke balai. Kita siap untuk melayani, untuk membuat buku rekening baru, sehingga nanti semuanya akan dapat baru lagi. Kalau memang itu kartunya masih ada, tetap juga tergantikan semua, karena kemarin itu semuanya nggak ada yang memberikan kartu itu, artinya hilang. Nah, ketika kita bikin kartu baru ternyata kartunya ada. Ini oleh karena itu silakan warga Desa Bancelok yang kebetulan kartunya terblokir oleh pihak bank, silakan datang ke balai, bawa fotokopi KTP-nya dibawa, kartu KSK-nya bawa, fotokopiannya. Nanti kita siapkan ada form-form yang harus dibawa ke mana, ke BRI. Di sana ada form, namanya ada surat pengantar dari desa, itu form A1, kemudian juga ada surat permohonan pembukaan buku rekening tabungan, buku tabungan, kemudian ATM yang terblokir. Itu nanti ada form A2, form A3 yang ada surat keterangan domisili dari desa, itu form A3, kemudian ada pernyataan dari KPM, itu form A4 Banjela Bangkit. Itu kita siapkan. Nah, nanti kita berikan map dan silahkan nanti dibawa ke Bank BRI, sehingga nanti ini bisa tertangani semua. Saya bersyukur kalau ini bisa ada semua, saya bersyukur. Justru saya kemarin deg-deg karena 209 kota kita hilang kalau tidak segera diurus. Nah, mengurusnya memang seperti ini. Jadi saya harapkan rakyat bisa kooperatif dengan kita. Desa Bancelok betul-betul bangkit. Kebangkitan kita juga kebangkitan Anda semua. Silahkan merapat ke balai. Apa-apa kebutuhan panjenengan semuanya di balai kan disiapkan. Saya kira itu. Satu kalimat dari saya kepada seluruh warga Desa Bancelok, ketika ada informasi yang tidak jelas, silahkan berkaitan dengan desa, pelayanan, semuanya silahkan cross check, tabayun langsung ke desa, tidak perlu berkuar-kuar di media, apalagi ini beritanya sangat hoax. Kita hoax itu bahasa agama fitnah. Jadi kalau sudah fitnah seperti ini akan menyebarnya kurang bagus, sehingga saya harapkan silahkan cross check, tabayun ke desa. Kita siap melayani, kita siap memberikan informasi, apalagi sekarang sudah ada media online-nya.
silahkan langsung klarifikasi. Insya Allah kita selesaikan. Kira itu.